Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asikin, NPM 20 12 5117 dari lokal 4D. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Mardi Agustina selaku pengampu matkul Masail Fikih Al-Haditsah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Membuang sampah sembarang di sungai, di jalan, dan di hutan. Langsung saja kepada pembahasannya. Penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya aluran air, dan banjir. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan di kota pribumi. Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang instan, serta minimnya pandangan masyarakat terhadap pola hidup sehat. Dan pada paradigma masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Membuang sampah ke tempat pembuangan air juga bukan solusi tepat. Bertambahnya sampah tersebut juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap lahan pembuangan sampah. Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani disebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantara adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernapasan. Bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Polusi sampah mengakibatkan dampak buruk, yaitu pertama, terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya penyakit infeksi saluran pencernaan, kolera, tifus, disentri, dan lain-lain. Menurut ahli kesehatan, karena faktor pembawa penyakit tersebut, terutama lalat, kecoa, meningkat akibat sampah yang menggunung, khususnya di TPA. Meningkatnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu perlu adanya perspektif mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah dengan adanya relevansi etika lingkungan di dalamnya, serta menggunakan paham analisis dampak lingkungan. Menurut Sanger et al. 1983, dalam penelitiannya mengenai hutan bakau, terdapat 3 sumber penyebab kerusakan hutan, yaitu pencemaran, penebangan yang berlebihan, dan konversi hutan menjadi bentuk lahan yang tidak sesuai fungsinya. Pencemaran yang terjadi tersebut adalah suatu disebabkan oleh adanya sampah di kawasan hutan tersebut. Selain sampah organik, sampah-sampah yang mencemari hutan ini kebanyakan didominasi oleh jenis sampah organik. Di Indonesia sendiri, kawasan hutan juga tidak luput dari pencemaran yang timbul oleh sampah. Sampah-sampah berupa tisu, botol air mineral, hingga putung rokok banyak ditemukan di area wisata hutan. Agama Islam yang menjadi dasar keimanan juga sudah banyak aturan itu. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam At-Tabari menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa sudah tampak kemaksiatan di bumi. Semua itu adalah akibat dari perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dengan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh, tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah
Dan janganlah kamu berkeliaran di bumi ini dengan berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Kesimpulannya, perilaku membuang sampah merupakan tindakan yang ditimbulkan dari bagaimana seorang individu memperlakukan sampah yang telah dihasilkannya. Apakah dengan membuang sampah sembarangan? Apakah dengan menyimpannya kemudian meletakkannya di tempat sampah? Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan konsepsi individu akan sampah, karena dengan adanya pengetahuan akan sampah, mulai dari manfaat, kegunaan, hingga dampak-dampak yang ditimbulkan sampah dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku dan memberikan tindakan akan sampah. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dalam bentuk perilaku seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.